maka bukannya tidak mungkin Iran akan melakukan serangan yang lebih besar dan lebih kuat. Kalau Amerika Serikat mengatakan bahwa dia tidak lagi mendukung Israel, sebenarnya sudah selesai. Dan Hmm. ini tidak akan menguntungkan siapapun, karena mungkin juga ini dianggap sebagai kiamat. Program Tribun Sound Focus, Tribuners, kembali membersamai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Yardah. Kita melihat bagaimana eskalasi konflik yang terjadi di Timur Tengah, yang mana Iran baru saja meluncurkan gelombang rudal besar-besaran ke wilayah Tel Aviv, Israel pada 1 Oktober, beberapa jam setelah pasukan Israel ini mengatakan bahwa mereka meluncurkan serangan darat di Lebanon Selatan. Iran sendiri, Tribuners, menegaskan bahwa serangan ini adalah bentuk balas dendam yang sah atas kematian dua petinggi sekutunya, yakni Ismail Haniyeh dan juga Hasan Nasrullah, hingga Komandan Ayer Gizi. Setidaknya ada ratusan atau 200 rudal dan roket yang menyasar ke Tel Aviv, bahkan di dekat dengan markas besar Mossad. Lalu bagaimana kita bisa melihat potensi eskalasi perang di Timur Tengah ini seusai gempuran dari Iran? Saya akan membahasnya dalam Tribun Fokus hari ini, sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, pengamat hukum internasional, ada Prof. Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmah, selamat siang. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat siang, Nila. Terima kasih. Ya, Prof. Hikmah, terima kasih menyempatkan waktunya. Kita beberapa kali berdiskusi terkait konflik di Timur Tengah dan menunggu apakah Iran melancarkan serangan balasan begitu ya, setelah yang pertama adalah serangan di Teheran menewaskan Ismail Haniyeh, dan pada akhirnya ini adalah gempuran kedua kalinya yang menyasar ke wilayah Tel Aviv yang dilancarkan Iran. Saya ingin minta pengantar dari Prof. Hikmah. Ya, pertama yang pasti adalah serangan ini mungkin kegeraman dari Iran karena Israel tidak juga menghentikan serangan ke Gaza, Hmm. bahkan baru-baru ini serangan ke Hezbollah di Lebanon. Serangan ini kita tahu dimulai dengan eh, pager atau walkie-talkie yang mengakibatkan banyak pejuang Hezbollah terluka dan meninggal. Lalu kemudian Hezbollah menyerang balik di mana eh, masuk ke pemukiman Israel, dan dari situ Israel melakukan serangan yang sangat luar biasa yang kemudian menewaskan petinggi Sekjen Nasrullah dari Hezbollah. Jadi dalam konteks seperti ini Iran awalnya masih sabar tidak melakukan serangan setelah Ismail Haniyeh, petinggi dari Hamas, ditewaskan oleh Israel. Mungkin juga ada peran dari Amerika Serikat agar Iran tidak melakukan serangan. Tetapi sekarang ini dari perspektif Iran, ini sudah tidak bisa ditolerir lagi. Sehingga dia melakukan serangan ini ke Israel. Tapi ingat, serangan yang ditujukan juga bukan serangan ke pemukiman ya. Ya. Serangan yang ditujukan itu adalah serangan ke instalasi-instalasi militer di Israel. Sehingga masih dalam koridor eh, hukum perang internasional atau hukum humaniter. Nah, Mhm. juga dipahami bahwa Iran eh, melakukan serangan ini menggunakan pasal 51 Piagam PBB, di mana dia merasa bahwa dia punya hak untuk membela dirinya karena eh, meskipun Hezbollah ataupun Hamas bahkan Houthi bukan bagian dari Iran, Mhm. tetapi bisa saja kelompok-kelompok ini punya perjanjian dengan Iran bahwa mereka saling membantu eh, untuk bila diserang oleh Israel. Seperti itu. Mhm. Oke, artinya kalau secara aturan alasan balas dendam atas kematian dua petinggi sekutu Iran begitu ya, Prof. Hikmah ya, ini tidak menyalahi aturan ya, Prof ya? Kalau menurut saya tidak menyalahi aturan Hmm. karena seperti Haniah, beliau diserang di teritori Iran bahkan Ya. tanpa pengetahuan Iran, dan kemudian terkait dengan petinggi dari Hezbollah, Nasrullah, itu dilakukannya di Lebanon meskipun Mhm. itu bukan bagian dari Iran. Mhm. Oke, Prof. Hikmah, ini kan serangan yang dilancarkan ke Tel Aviv dengan rudal di awal Oktober begitu ya. Apakah kemudian Prof. Hikmah membacanya ini murni sebagai bentuk balas dendam atas kematian pemimpin sekutu-sekutu Iran, atau sedianya ada hal lain atau mungkin ada maksud lain yang ingin disampaikan oleh Iran lewat serangan ke Tel Aviv ini, Prof? Sebenarnya saya melihat lebih pada pesan, Ya. pesan untuk disampaikan kepada Israel agar Hmm.
Israel segera menghentikan serangan ke Hamas, ke Hezbollah maupun ke Houthi. Bahkan juga ke Iran. Karena uh, yang diserang ini seperti Perdana Menteri Netanyahu katakan uh, bisa dilumpuhkan. Memang ada beberapa yang sudah masuk, bahkan juga bisa ditangkal oleh pemerintah, oleh Joe Biden. Amerika Serikat juga mengatakan seperti itu. Memang sejak awal mungkin Iran juga tahu bahwa ini tidak akan mematikan, tetapi ini Hmm. memberi pesan yang sangat kuat bahwa sementara negara-negara tidak banyak bisa berbuat karena Israel memiliki dukungan dari Amerika Serikat, dan juga lembaga-lembaga internasional seperti PBB, Mahkamah Internasional tidak juga bisa melakukan apa-apa, maka Iran memberikan pesan Ya. bahwa Anda harus berhenti, ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana reaksi dari Israel Hmm. dan tentunya Amerika Serikat. Kalau Israel tidak mau menghentikan serangan ini juga, bahkan sekarang ini yang saya dengar justru memperkuat serangan darat ke Lebanon Ya. untuk mengejar Hezbollah, maka bukannya tidak mungkin Iran akan melakukan serangan yang lebih besar dan lebih kuat. Nah, ini Hmm. yang kita khawatirkan, karena kalau misalnya ini terjadi, eh, saya khawatir Amerika Serikat akan turun juga membantu Israel, dan kalau misalnya Amerika Serikat akan menyerang Iran, bukannya tidak mungkin Rusia akan membantu Iran, ya, karena dia butuh musuh, katakanlah begitu, Hmm. dalam hal ini Amerika Serikat. Nah, seperti ini akan membuka peluang Perang Dunia Ketiga sebagaimana disinyalir oleh Menteri Pertahanan kita, Pak Prabowo. Itu yang Hmm. kita khawatirkan. Ya, Oke, ini kan setelah serangan dari Iran begitu ya, Prof. Hikmah kan secara langsung Netanyahu membuat pernyataan begitu ya, mengatakan akan melancarkan balas dendam, termasuk Amerika Serikat sendiri juga mengatakan bahwa nantinya Iran akan menerima konsekuensi atas serangan rudal yang disasarkan pada Tel Aviv ini. Kalau kita melihat bagaimana kemudian Netanyahu bersikap ketika ada yang menyerang wilayahnya, ini kan kebiasaan yang dilakukan oleh Israel adalah melancarkan serangan balasan begitu Prof. Hikmah. Dalam situasi ini kalau kita melihat gempuran yang terus-menerus dilakukan oleh Iran pada malam hari kemarin, apakah juga sudah barang mungkin bahwa nantinya Israel berpotensi melancarkan serangan balasan, Prof? sangat berpotensi, sangat berpotensi. Israel saya yakin tidak akan diam gitu ya. Hmm. Israel akan melakukan perlawanan, dan perlawanan ini walaupun tidak ke Iran sudah ditunjukkan ketika pasukan darat Israel masuk ke Lebanon sekarang Ya. ini untuk mengejar Hezbollah. Jadi ini eh, eh, sudah dilakukan sebenarnya, ya, Hmm. walaupun tidak ke Iran langsung. Tapi kedua, kemungkinan besar Israel juga akan membuat perhitungan dengan Iran, dan dia akan melakukan serangan ke Iran, ya. Nah, nanti harusnya instalasi-instalasi militer yang harusnya diserang kalau misalnya memang akan ada penyerangan, tidak boleh kepada penduduk sipil. Nah, Hmm. ini yang seperti saya katakan, kalau ini terjadi, ya, sikap Israel seperti ini bukannya tidak mungkin, Iran juga akan membalas. Dan ini Oke. akan memicu terjadinya perang yang lebih besar, perang terbuka, dan sekarang bukan lagi antara negara dengan kelompok tertentu, tetapi negara dengan negara. Hmm. Oke, berpotensi justru kalau eskalasinya lebih besar antara negara dan juga negara. Ini bersamaan dengan gempuran Iran begitu, Prof. Hikmah. Ada Betul. proksi-proksi kecil, entah itu Houthi di Yaman, kemudian Hizbullah yang juga masih terus-menerus melancarkan serangan ke Israel. Ada perlawanan Irak juga yang juga membantu untuk melancarkan serangan ini. Proksi kecil ini kalau dari analisa Prof. Hikmah, apakah juga bisa menimbulkan ancaman konflik yang semakin besar, Prof? Ya, sangat bisa. Karena begini, Israel terus terang terganggu dengan proksi-proksi kecil ini. Dan mereka Ya. tahu, Israel tahu bahwa di belakang proksi-proksi kecil ini adalah Iran. Hmm. Sehingga dia tahu bahwa yang ditarget sebenarnya ujungnya adalah Iran. Tapi kalau menyerang langsung Iran, ini kan perang terbuka dan dia harus punya basis yang kuat. Sehingga menunjukkan kepada negara-negara bahwa dialah yang diserang, dan kemudian dia punya hak untuk membela diri terhadap Iran. Tetapi Iran pada saat sekarang ini kan di atas angin. Ya. Karena apa? Karena Israel sudah melakukan serangan ke konsul Iran di Irak pada waktu itu. Lalu kemudian dia sudah memasuki wilayah Iran dan menewaskan Haniyeh. Ya, jadi Iran merasa bahwa saya punya hak untuk melakukan serangan balasan kepada Hmm. Israel. Nah, ini yang dilakukan sekarang untuk juga memberikan pesan tadi yang saya katakan. Pesan bahwa Anda harus hentikan serangan-serangan Anda ke Gaza,
ke Lebanon, di mana Hezbollah ada, bahkan juga ke Yemen, di mana Houthi Hmm. berada. Hmm. Adakah upaya yang kemudian bisa terjadi dalam situasi ini, Prof. Hikmah, meredam agar Netanyahu begitu ya atau Israel kemudian tidak melancarkan serangan balasan ke Iran karena kita tahu apabila sudah diserang Iran tidak akan mungkin tinggal diam saja, Prof. Ya, ini semua akan bergantung pada Amerika Serikat. Ya, Hmm. kalau Amerika Serikat mengatakan bahwa dia tidak lagi mendukung Israel, sebenarnya sudah selesai. Karena Israel dengan percaya diri yang sangat tinggi melakukan serangan-serangan dengan amunisi yang mereka punya, bahkan juga dibantu oleh Amerika Serikat karena di belakangnya ada Amerika Serikat. Hmm. Nah, disinilah perlunya upaya sebenarnya kita Indonesia untuk berkomunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat bahwa ini harus selesai karena ini akan eh, menuju kepada Perang Dunia Ketiga kalau tidak ditangani dengan baik. Dan kita serahkan kepada pemerintah Amerika Serikat. Amerika Serikat bisa saja apa namanya melakukan proses di mana secara konstitusional Perdana Menteri Netanyahu diturunkan dan kita tahu Amerika Serikat pandai lah kalau untuk hal-hal seperti ini. Hmm. Tapi dia harus menghadapi lobby-lobby Israel, maaf, lobby-lobby Yahudi yang selama ini selalu meminta pemerintah Amerika Serikat untuk selalu melindungi Israel karena pasti lobby-lobby Yahudi akan tidak mau. Dan kalau misalnya ini tidak dipenuhi oleh pemerintah Amerika Serikat, maka perekonomian Amerika Serikat ada dalam keadaan bahaya karena Hmm. eh, mayoritas perekonomian dipegang oleh lobby-lobby Yahudi ini. Hmm. Mereka-mereka warga negara Amerika Serikat keturunan Yahudi. Hmm. Oke, ada Amerika Serikat yang kemudian menjadi kunci begitu ya, Prof. Hikmah ya, untuk bisa Betul. meredam eskalasi yang terjadi di Timur Tengah ini. Apakah kemudian dengan eh, sejumlah negara yang kemudian mendesak Amerika Serikat begitu ya untuk kemudian meredam apa yang saat ini terjadi di Timur Tengah. Ini powernya juga cukup besar untuk bisa mempengaruhi negara sebesar adidaya Amerika Serikat begitu, Prof. Hikmah. Sekarang permasalahannya bukan negara besar yang akan mengimbangi Amerika Serikat, Ya. tapi apakah Amerika Serikat mau dunia ini semua hancur? Hmm. Nggak ada yang menang. Karena apa? Taruhannya itu bukan Amerika Serikat melawan negara besar, tapi taruhannya adalah Perang Dunia Ketiga Ya. terjadi dan senjata pemusnah massal nuklir itu akan berseliweran. Dan Hmm. ini tidak akan menguntungkan siapapun karena mungkin juga ini dianggap sebagai kiamat gitu ya. Nah, oleh karena itu Amerika Serikat harusnya berpikir ya pengambil kebijakan di sana berpikir bahwa yang kita hadapi bukanlah misalnya kelompok yang mendukung Iran, negara-negara besar yang berada di belakang Iran, tetapi yang kita hadapi, Amerika hadapi adalah apakah kita akan membiarkan dunia luluh lantak karena eh, peperangan yang dimulai di Timur Tengah ini. Dan Hmm. ingat, Perang Dunia Pertama, Kedua itu diawali dengan perang-perang yang kecil yang terus kemudian menjadi besar. Dan itu menjadi perang terbuka antar negara. Hmm. Oke, ada Amerika Serikat yang juga bisa menahan eh, Israel agar tidak kemudian melakukan serangan balasan begitu ya, Prof. Bim, ya, terhadap Iran sendiri. Kalau dari sisi Iran, Prof, apakah juga kemudian ada yang bisa meredam begitu ya? Karena Iran tadi secara tegas mengatakan kalau diserang balik sudah pasti Iran akan melancarkan serangan balik begitu. Ya, tentu ada juga upaya-upaya seperti itu. Ya, kita Indonesia juga bisa melakukan hal itu karena kita punya hubungan diplomatik Hmm. dan kita anggota OKI minta supaya Iran tidak melakukan serangan ulang katakanlah kalau Israel menyerang. Tapi bagi Iran masalahnya ini udah harga diri. Bagi Ya. Iran ini masalahnya adalah eh, kalau Israel tetap melakukan serangan ke Gaza, ke Lebanon, ke Hezbollah begitu ya. Lalu mereka bilang, "Eh, Anda meminta saya untuk berhenti, tapi Anda membiarkan Israel untuk melakukan tindakan genosida. Itu Hmm. tidak sesuatu hal yang adil, ya kan? Nah, tentu ini agak sulit kalau misalnya Hmm. kita melakukan seperti itu. Jadi, yang kita mau itu adalah kalau misalnya kita bisa berkomunikasi dengan pemerintah Iran untuk tidak lagi melakukan serangan, tapi saat bersamaan kita berkomunikasi dengan Amerika dan Amerika meminta Israel untuk juga tidak melakukan serangan tersebut ya ke Gaza, ke Hezbollah, ke Lebanon dan Hmm. sebagainya. Jadi sesuai dengan apa yang diminta oleh Majelis Umum PBB agar negara-negara menahan diri untuk tidak menggunakan kekerasan dan melakukan gencatan senjata. Mhm. Oke, ini eh,
di tengah bagaimana upaya Israel yang berkemungkinan begitu ya Prof Hikmah ya bisa melancarkan serangan ke Iran. Tadi Prof juga sempat menyebut sudah dilakukan serangan darat ke Lebanon sendiri. Di satu sisi Lebanon baru saja kehilangan pemimpin tertingginya begitu Prof Hasan Nasrullah. Apakah di situasi ini ada power atau masih ada upaya dan kekuatan bagi Hizbullah untuk bisa melancarkan serangan atau mungkin menahan gempuran dari Israel, Prof Hikmah? Yang pasti adalah Hezbollah akan melakukan selain serangan mungkin lewat misail udara, dia Hmm? akan menghadapi tentara-tentara Israel yang akan memasuki wilayah Lebanon dan mendekati mereka. Nah, mereka akan menggunakan perang gerilya. Ya, Hmm. dugaan saya mereka akan menggunakan perang gerilya untuk memastikan bahwa mereka bisa menghalau tentara-tentara Israel. Perang gerilya ini ya mereka tidak akan menggunakan seragam tentunya. Mereka seperti mungkin masyarakat biasa, tetapi mereka melakukan serangan kepada tentara-tentara Israel. Dan ini pasti akan ditakutkan. Walaupun secara hukum internasional, hukum perang, ini sebenarnya sesuatu yang tidak diperbolehkan, tidak bisa dilakukan. Tetapi mungkin untuk survival, bahwa ini yang harus dilakukan oleh Hezbollah. Hmm. Oke, ada upaya yang bisa dilakukan oleh Hizbullah kalau di satu sisi Israel masih terus menggempur Hizbullah atau Lebanon begitu Prof. Hikmah. Tapi di satu sisi Gaza ini juga tidak ditinggalkan oleh Israel. Bagaimana kemudian Prof. Hikmah melihat banyaknya situasi yang dihadapi oleh Israel saat ini? Apakah itu juga bisa menyulitkan Israel untuk bisa terus melancarkan serangannya, Prof? Ya sangat menyulitkan karena dalam saat bersamaan dia punya dua titik, Hmm. bahkan mungkin juga tidak tiga titik sama Houthi, mungkin juga sama Iran, yang harus dia hadapi. Belum lagi kalau misalnya ada negara-negara lain yang bersimpati juga melakukan hal yang sama. Ini yang Ya. eh, Israel sebenarnya menggali kuburannya sendiri. Ya, tidak bisa dipersalahkan karena masyarakat internasional sudah menyerukan agar Israel menghentikan serangan-serangan yang dilakukan ke Gaza. Bahkan saking geramnya masyarakat internasional, kita lihat Arab Saudi sudah mengusulkan agar adanya eh, aliansi untuk memerdekakan Palestina. Hmm. Lalu kemudian juga Uni Eropa melakukan hal yang sama. Jadi ini bukan masalah cuma dunia Islam saja, ya di Timur Tengah saja, tetapi juga sudah ke berbagai negara. Bahkan kalau kita lihat Amerika Serikat, masyarakatnya, mahasiswanya juga mereka minta pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan tindakan, melakukan intervensi sehingga Israel menyudahi serangan mereka ke Gaza dan Hmm. sekarang juga ke Lebanon. Mhm. Oke, terakhir dari saya, Prof. Hikmah. Tadi ada Amerika Serikat apabila Amerika bersedia mengatakan bahwa Netanyahu harus selesai atau Israel harus menghentikan aksinya, begitu ya. Ini konflik di Timur Tengah bisa selesai. Tapi apabila memang tidak ada tindakan dari Amerika Serikat, apakah perlawanan-perlawanan dari kelompok Iran, Hamas, kemudian Houthi dan juga Hizbullah ini mampu untuk meredam atau menarik mundur pasukan Israel yang saat ini masih terus melancarkan serangan, Prof? Ya kita belum tahu ya bagaimana kekuatan katakanlah perang gerilya yang dilakukan oleh Hamas, oleh Hezbollah, ya apakah itu akan mampu untuk memukul mundur karena biasanya perang seperti ini asimetris, kita Mhm. tidak bisa melihat kekuatan Israel dibandingkan dengan misalnya kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh Hezbollah atau Hamas. Nah, karena mereka mungkin kekuatannya juga sangat minim, tetapi dengan perang gerilya ini bukannya tidak mungkin mereka bisa memenangkan peperangan itu. Contoh Vietnam, Vietnam Utara ketika berhadapan dengan tentara Amerika Serikat yang punya perlengkapan yang sangat canggih dan lebih kuat, tetapi akhirnya Amerika Serikat kalah. Mereka harus mundur. Nah, ini yang kita tidak tahu. Mhm. Oke, masih ada berbagai upaya yang kemudian bisa dilakukan, termasuk desakan dari sejumlah negara lain ya, Prof ya, untuk bisa meminta Amerika Serikat untuk bertindak agar konflik di Timur Tengah ini juga redam, termasuk juga menghentikan segala aksi genosida yang terjadi di wilayah Timur Tengah. Prof Hikmah, terima kasih banyak untuk kesempatannya berdiskusi hari ini bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali, Prof. Terima kasih sekali lagi. Selamat beraktivitas kembali, Prof Hikmah. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, bersama dengan pengamat hukum internasional Prof. Hikmahanto Juwana, Tribuners dalam Tribun Fokus hari ini. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.